berkaitan dengan daging sembelihan. Perlu dua perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ya, tidak boleh dijual. Ustadz, saya sudah kasih orang miskinnya jualan, ya itu urusan dia. Kamu nggak boleh jual. Dikasih orang miskinnya jual, ya urusan dia. Tidak boleh dijual, ya. Tidak boleh sebagai upah tukang jagal. Meskipun kulitnya nggak boleh, meskipun kulitnya. Ustadz, saya cuma kasih hadiah saja kepada tukang jagal. Iya, hadiah. Terserah, boleh. Tapi jangan sampai mengurangi ongkos jagal. Kalau dengan kau berikan kulit tersebut, mengurangi ongkos jagal, berarti itu termasuk bayaran. Misalnya ada tukang jagal, saya potongkan sapinya. Berapa Pak tot sapi? Ya 2 juta 1 ekor sapi. Oh, udahlah Pak, kurang ya. Oh, nggak bisa kurang. Udah Pak, nanti kulitnya saya kasih. Saya kasih hadiah sama Bapak, ya udah 1.800.000. Ah, berarti nggak boleh. Karena kulit tersebut ternyata mengurangi ongkos penjagalan, berarti sebagai ujroh dia, tidak boleh. Makanya saya ingatkan kepada para panitia, seandainya menerima donasi untuk menyembelih, minta ini donasi sekalian minta donasi untuk penyaluran distribusi, penyembelihan sekali distribusi. Enggak ada masalah. Misalnya kambing 4 juta, saya enggak tahu harga kambing ya. Minta tambah 300.000 kayak sebagai ongkos penyembelihan dan ongkos untuk transportasi distribusi dan yang lainnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya dibagi 3. Hendaknya dagingnya dibagi 3. Sepertiga makan sendiri, sepertiga dihadiahkan, yang sepertiga disedekahkan. Disedekahkan kepada fakir miskin, kepada fakir miskin. Allah mengatakan wa at'imu minha al-qani awal mu'tar, dan ambillah dari daging tersebut kepada orang yang miskin, yang tidak minta-minta, dan ada orang yang minta-minta, kasihkan. Wa at'imul ba'isal fakir, kata Allah, berikanlah kepada orang yang sulit dalam diri. Jadi ini hukumnya wajib ya. Pendapat yang kuat memberikan harus disedekahkan, ini hukumnya wajib sepertiga. Adapun makan sendiri ini terserah, boleh-boleh saja. Mau kita sedekahkan seluruhnya juga boleh, tapi disunahkan kita makan sebagian daripada secukupnya sampai sepertiga boleh ya. Seperti karenanya Nabi SAW setelah salat Idul Adha beliau ngambil dulu karena kita makan sedikit kita agar berkah. Ini disunahkan kita makan sebagian agar berkah ya. Disunahkan makan sebagian agar berkah. Baik, ini saja yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan udhiyah. Yang terakhir kita ingatkan, karena kita di masa pandemi, tentunya bagi siapa yang ingin melaksanakan penyembelihan, maka dia harus memperhatikan protokol atau cara-cara kesehatan ya. Misalnya Allah alam, ini kembali kepada para dokter yang lebih paham. Ya, bisa ditanyakan kepada para dokter. Hanya menjelaskan bahwasanya menyembelih di masa pandemi dan di luar pandemi enggak ada bedanya. Sama saja, ya tidak ada bedanya. Cuma mungkin kalau di masa pandemi kita harus perhatikan masalah kesehatan distribusi, siapa yang menyembelih, apakah sehat atau tidak, ya. Kemudian apakah harus rame-rame atau cukup sebagian orang yang menangani, apakah tukang-tukang jagal khusus. Ini bisa diatur panitia masing-masing mana yang terbaik agar bisa menghindarkan kaum muslimin dari wabah corona. Wallahu a'lam bishawab.